Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radisma Yoga Putra dengan NIM A11 2021 13535. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya tentang visualisasi data menggunakan bahasa pemrograman Python. Tugas ini dibuat untuk menyelesaikan tugas pemrograman mesin kelas Pak Junta. Pertama-tama kita memerlukan dataset untuk divisualisasikan melalui codingan Python kita. Di sini ada dataset yang pertama yang disesuaikan dengan milik Pak Junta adalah dataset COVID-19. Ini memiliki data provinsi, data negara, flash update-nya kapan, confirm date, dan recovered. Selanjutnya untuk dataset ini kita masukkan ke file Python-nya. Di sini saya menggunakan Google Colab. Jika saya beri nama visualisasi data Python, lalu datanya diimportkan datasetnya ke Google Colab-nya. Ini datanya data covid19.csv. Lalu yang pertama kita import library-nya, import numpy as np, lalu import matplotlib.pylot as plt, lalu import panda as pd. Lalu selanjutnya kita run agar library-nya terinstall pada codingan ini. Lalu selanjutnya kita membuat coding untuk membaca data ini. Data sama dengan pd read csv, namanya disesuaikan dengan nama datanya, data head. Lalu di run akan terbaca datanya. Lalu selanjutnya untuk kita tuliskan kode data info, lalu di run untuk membaca apa saja yang ada di datanya. Kolomnya ada 6 kolom: provinsi, negara, live update, confirm date, dan recover. Lalu semua isinya. Lalu data type-nya ada objek, negaranya objek, flash update-nya objek, confirm date dan recover-nya integer. Lalu kita buat data di kolom flash update-nya menjadi unik. Lalu kita run, akan terbaca datanya bagian flash update-nya. Lalu selanjutnya yang latest date-nya bisa kita lihat di sini adalah 28 Februari 2021 jam 5.22. Kalau kita set latest date-nya ke tanggal tersebut, data flash update sama dengan latest date. Lalu kita run, lalu datanya yang berhasil terbaca seperti ini. Ada provinsi, country, confirm date, dan recover yang berada pada tanggal yang disesuaikan dengan last update tersebut. Selanjutnya unique country, data confirm yang lebih dari 0 di kolom negara yang unik, lalu kita baca, lalu diurutkan, lalu ditampilkan. Di sini ada data negara yang ada pada dataset tersebut. Ada Australia, Brazil, hingga Ukraina sudah menjadi array. Lalu selanjutnya country confirm case yang terkonfirmasi COVID. Kita baca datanya for in unique country di negara tersebut. Country confirm case append data confirm lebih dari 0, karena confirm maka lebih dari 0. Data pada kolom negara country
sama dengan I, lalu data last update sama dengan latest date, confirm sum. Kita tampilkan yang last update lalu dihitung. Akan seperti ini terbaca seluruh datanya, lalu kita tampilkan menggunakan perintah print set zip unique country confirm case. Yang kita tampilkan di sini adalah confirm case di negara tersebut. Bisa dilihat di sini Spain ada sekian, UK sekian, Jerman sekian, hingga Kanada ada sekian. Lalu selanjutnya unique province, kita selanjutnya membaca data dari provinsi yang ada pada dataset tersebut. Unique province, data provinsi state, data confirm lebih dari satu, unique province. Lalu kita run. Sini provinsi-provinsinya banyak sekali, bisa kita lihat. Lalu province confirm case for E in unique province confirm case append data confirm lebih dari 0. Karena data confirm maka akan lebih dari 0, yang ditampilkan datanya kita baca dari kolom provinsi sama dengan E, lalu datanya last update yang akan dibaca, lalu di confirm sum, lalu di run untuk memproses data tersebut. Lalu selanjutnya ketika sudah selesai di run, kita tampilkan datanya print set zip yang unique province confirm case. Kita tampilkan data dari provinsinya. Kita lihat di sini per provinsi bisa kita tampilkan datanya. Ada Zabaikalski Krai, Parana, Himal Pradesh, lalu provinsi-provinsi lainnya, Kochi, hingga Sin ditampilkan. Lalu selanjutnya kita run non-Indians for E in range, land unique province, if type unique province I sama dengan float, non-Indians append. Untuk tidak menampilkan data yang tidak ada isinya. Lalu di run. Lalu selanjutnya unique province, kita buat listnya, unique province list, unique province confirm case, list province confirm case. Kita run. Lalu selanjutnya untuk data yang kosong kita hapuskan menggunakan perintah ini for E in non-Indians unique province pop I. Datanya apabila kosong maka dihilangkan atau tidak ditampilkan. Province confirm case pop I unique province. Kita run. Maka ini yang hasil data yang sudah dihapus nolnya. Lalu selanjutnya kita tampilkan dalam bentuk graph. PLT bar, unique country confirm case. Kita akan menampilkan data dari negara-negara tersebut yang terkena COVID. Bisa kita lihat di sini datanya ditampilkan dalam bentuk graph seperti ini. Ukraine, US, UK hingga Australia. Bisa kita lihat datanya sesuai dengan dataset tersebut yang tadi kita tampilkan. Selanjutnya kita tampilkan untuk data provinsinya menggunakan perintah yang sama, PLT bar unique province confirm case, lalu PLT show untuk menampilkan datanya.
Namun karena data yang ada di kolom provinsi lebih banyak, kita set dulu menggunakan fixed size. Kita beri ukuran 50-40. Selanjutnya kita run untuk menampilkan datanya dalam bentuk graf. Bisa kita lihat di sini datanya sangat banyak. Ada Lakswaden hingga beberapa provinsi lainnya yang ada dalam data sampai Uber. Datanya tampil semua dalam bentuk graf. Selanjutnya kita tampilkan data dalam bentuk chart pie menggunakan perintah yang itu sama. PLT figure di sini untuk mengset ukuran data yang ditampilkan, PLT pie untuk menampilkan datanya dalam bentuk chart pie. Lalu ini memanggil data country confirm case, jadi data yang sudah terkonfirmasi terkena COVID di kolom negara. PLT legend, unique country, log base, lalu PLT show untuk menampilkan datanya. Jadinya begini, bisa dilihat data tersebut ditampilkan dalam bentuk chart pie. Lalu selanjutnya PLT figure, fixed size untuk mengset ukuran, lalu PLT pie, province confirm case memanggil data dari province, data yang confirm case yang sudah terkonfirmasi, lalu kita tampilkan dalam bentuk pie dengan perintah PLT show. Kita tunggu karena provinsi datanya banyak, memakan waktu lebih lama. Bisa dilihat di sini data provinsinya. Bisa dilihat juga ini Hubei, Xinjiang, Krakau dengan chart pie seperti ini. Selanjutnya untuk data kedua, di sini saya menggunakan data COVID-19 juga, namun menggunakan dataset yang berbeda dengan dataset yang diberikan Pak Junta. Namun pada dasarnya datanya hampir sama. Di sini ada date, country, region, confirm, date, recover. Lalu di sini ada tambahan active, new case, new date, new recover. Namun yang berbeda di sini, di data sebelumnya ada last update dan provinsinya. Namun di data baru tidak ada provinsi, namun hanya ada negara dan hanya tanggal data tersebut diinput saja. Lalu untuk pengganti kolom provinsi akan saya gunakan bagian ini, region WHO-nya. Lalu untuk pertama-tama kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Kita membuka Google Colab, kita buat file baru visualisasi data Python COVID yang kedua, lalu kita import sampel datasetnya COVID-19.csv, kita importkan ke Google Colab. Langkah awal sama, kita import library-nya, import numpy snp, import matplotlib.pyplot as.plt, lalu import pandas as.pd, kita run, mengimport library-nya. Selanjutnya kita baca datanya, data pd read.csv, kita sesuaikan nama datanya ke sini, lalu data head untuk menampilkan data awalnya. Bisa kita lihat di sini datanya sudah terbaca ke Google Colab-nya. Ada date, country, region, confirm, date, recover, active, new cases, date, recover, lalu WHO region. Selanjutnya kita tampilkan data infonya. Ada 10 kolom dengan tipenya non null,
Data type-nya juga bisa kita lihat di sini. Date-nya objek, country region, confirm hingga new recover, bentuknya integer, lalu WHO region-nya bentuknya type-nya objek. Lalu kita set data di kolom date-nya ke unique. Kita run, bisa kita lihat date-nya dari 22 Januari 2020 hingga yang terakhir 27 bulan 7 2020. Lalu kita set latest date-nya adalah yang ini, 27 bulan 7 2020. Kita set data dari kolom date-nya jadi latest date. Lalu kita run, bisa kita lihat di sini yang data yang ada pada tanggal terakhir tersebut bisa ditampilkan. Address 187 row 10 kolom. Lalu kita tampilkan unique country, kita set unique country-nya. Unique country data confirm dari kolom country region, kita set unique. Lalu kita urutkan unique countries, kita sort unique countries, kita run, lalu sudah tersort dari Afghanistan hingga Zimbabwe, type-nya objek. Selanjutnya kita set country confirm case for E in unique countries. Country confirm case append data confirm lebih dari 0, yang confirm maka datanya lebih dari 0. Datanya kita ambil dari kolom country region dengan I, datanya date kita ambil dari kolom date tanggal, latest date. Lalu kita confirm sum, kita run, datanya diproses. Lalu setelah datanya diproses, kita tampilkan datanya. Print set zip unique country confirm case, kita run. Bisa kita lihat di sini data-datanya dari Western Sahara, New Zealand, Norway, Belize, Grenada, Albania. Bisa kita lihat kasus yang terkena COVID-19-nya. Lalu kita set data yang kedua dari kolom WHO region, unique WHO region data, WHO region data confirm lebih dari 1 unique. Lalu kita tampilkan di sini sudah keluar arraynya, ada beberapa WHO region yaitu Western Pacific, Southeast Asia, Europe, Amerika, dan Eastern Mediterranean dan Afrika, type-nya objek. Lalu kita set WHO region confirm case for E in unique WHO region confirm case append data confirm lebih dari 0, data kita ambil dari kolom WHO region sama dengan I, data dari kolom date kita ambil yang latest date, lalu confirm sum. Lalu datanya terproses, lalu ditampilkan menggunakan perintah print set zip unique WHO region confirm case. Di sini bisa kita lihat datanya berdasarkan WHO regionnya. Di region Amerika ada sekian, Eropa ada sekian, hingga Afrika ada sekian. Lalu selanjutnya kita gunakan pentahanan indis untuk melihat data yang null. Non indis for E in range, len unique WHO region, if type unique WHO region E float, non indis append E. Kita run. Lalu selanjutnya unique WHO region di list unique WHO region confirm case, kita buat listnya WHO region confirm case. Lalu selanjutnya for E non indis
kita run dulu yang atas. Lalu setelah di run kita lanjutkan ke codingan selanjutnya. For i not in this unique WHO region pop i untuk menghapus data yang null. WHO region confirm case pop i, lalu kita hapus datanya yang null. Selanjutnya ditampilkan data yang tidak ada nolnya seperti ini. Lalu selanjutnya kita tampilkan datanya dalam bentuk graf bar seperti tadi. Kita set terlebih dahulu ukurannya menggunakan PLT figure dan fix size. Untuk mengatur ukuran PLT bar kita tampilkan dari country dulu menggunakan unique country dan country confirm case, lalu PLT show untuk menampilkan, lalu di run. Bisa kita lihat di sini data-data dari tiap negara, confirm case COVID-nya ada berapa dari negara Zimbabwe, Zambia, Guinea, Denmark, hingga Afghanistan. Bisa kita lihat datanya dalam bentuk graf bar seperti ini. Selanjutnya kita tampilkan data dari WHO regionnya dalam bentuk yang sama, graf bentuk bar. Bisa kita lihat di sini Afrika, Eastern Mediterranean, Amerika, Europe, Southeast Asia, Western Pacific. Bisa kita tampilkan dengan perintah yang sama, namun dipanggil dari kolom yang berbeda, yakni kolom WHO region. Lalu apabila kita ingin menampilkan dalam bentuk pie chart juga bisa dengan menggunakan perintah PLT pie. Pertama kita set ukurannya dulu menggunakan PLT figure fix size 2020 untuk ukurannya, lalu PLT pie kode confirm case, PLT legend unique country log base, lalu kita tampilkan PLT show, kita run, lalu datanya diproses dan akan ditampilkan dalam bentuk pie chart seperti ini. Data dari tiap negara yang terkena COVID dari dataset tersebut. Data dari Afghanistan, hingga Zimbabwe. Bisa kita lihat datanya menjadi bentuk pie chart seperti ini. Lalu selanjutnya kita tampilkan data dari kolom WHO region dalam bentuk pie chart menggunakan perintah PLT pie, WHO region confirm case, dan PLT legendnya dari unique WHO region log base. Lalu kita tampilkan PLT show. Bisa kita lihat di sini data berdasarkan WHO regionnya. Paling besar bisa kita lihat di region Amerika, lalu Europe, lalu Eastern Mediterranean dan Southeast Asia hampir sama, lalu Afrika, dan paling sedikit ada di Western Pacific. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.